Halo, selamat pagi anak-anak Sekolah Kristen Terang Bangsa 02. Pasti semua sehat dan luar biasa ya pagi hari ini ya. Pastinya semua sudah siap untuk morning devotion pagi hari ini. Juga pastinya anak-anak Terang Bangsa 02 kan luar biasa ya. SD Kristen Terang Bangsa 02, TK, Playgroup, semuanya luar biasa. Sebelum kita memulai morning devotion pagi hari ini, ya kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Semua lipat tangan, tutup mata, ikuti misi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan badan yang segar bugar, dengan kesehatan baru yang daripadamu, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kami mengucap syukur buat kasih sayang-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau siapkan hidup kami untuk morning devotion, biar kami boleh memberikan yang terbaik, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo anak-anak, ayo kita mau nyanyi buat Tuhan ya. Nah, kenapa Miss Sisi pakai topi sinterklas ini? Karena ini bulan apa yuk? Desember ya. Bulan Desember itu biasanya bulan jadi apa? Hah? Iya, memperingati hari apa? Kelahiran Tuhan Yesus ya kan? Nah, kita mau nyanyi lagu judulnya Dia Lahir Untuk Kami. Ya, yuk kita nyanyi lagu itu ya. Yuk. Bagi kami semua, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja, yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, di penebus juru selamat dunia. Semua tepuk tangan bersama dengan Miss Sisi ya. Hari ini ya, kalau masih ada yang duduk, yuk berdiri nyanyi sama-sama ya. Semua tepuk tangan ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja, ya Yesus firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia, Sang Penebus Juru Selamat dunia, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Anak-anak, ada musiknya di Indonesia tuh, musiknya macam-macam ya, bener ya. Ada musik pop, rock pop, terus ada musik jazz, terus ada musiknya orang Indonesia apa? Dangdut men, ya. Yuk kita pakai musik dangdut pagi hari ini, harus semangat ya. Semua joget buat Tuhan ya. Yuk, judulnya Yesus Kekasih Jiwa.
dengan musik ya. Ada musik dangdut ya. Yuk kita nyanyikan pujian ini dengan judul Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yo, tepuk tangan sambil ini. Bisa? Ketinggi sisi tepuk tangan sama jempolnya dua begini ya. Masih tepuk tangan dengan jempolnya digoyang yuk. Maju di depan ke belakang. Masih. Kita punya Tuhan Yesus jadi kekasih jiwa kita. Amin. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Amin. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Amin. Siapa kekasih jiwa kita? Tuhan Yesus. Haleluya. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Alkitab mengajar. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik-Mu. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kembali katakan, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Seperti firman Tuhan mengatakan demikian juga. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik-Mu. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu
Katakan Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab, dalam Alkitab. Berdoa sebelum memasuki firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Biar pujian, penyembahan kami kepadamu Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Memberkati setiap anak-anak hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik yang daripada-Mu. Mengucap syukur buat kebaikan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan tanah hati kami yang baik. Amin, amin, amin. Nah, anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya nak ya. Nah, pagi hari ini Miss Susi akan sampaikan firman Tuhan berjudul terbaik dari dan untuk Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Miss Susi akan ambil di dalam Yesaya 9 ayat yang pertama sampai ayat ke-6. Miss Susi tidak akan bacakan semua. Di situ perikopnya berkata tentang kelahiran Raja Damai. Raja Damai siapa sih? Raja Damai di Perjanjian Baru yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita sama-sama pergi ke mall ya, kalau bulan Desember begini ya, kalau ke mall yang didengar lagu apa? Lagu Natal, betul ya? Terus kalau ke mall sudah mulai ada siapa yang ngomongnya ho 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 ho, apa itu? Iya bener, Sinterklas ya. Nah terus pernak-pernik di mall, di tempat makan, itu semua pernak-perniknya semua bertemakan Natal. Nah, sebetulnya apa sih makna dari Natal itu? Nah, anak-anak, mungkin kita hanya tahu, oh Natal, wah hore, mau libur panjang. Karena apa? Libur 1 tahun. Loh kok saya bisa libur 1 tahun? Iyalah, karena apa? Dari Desember masuk ke Januari, ya kan? Sudah 1 tahun ya. Ya, just kidding aja ya. Nah, anak-anak, apa itu sih Natal itu? Kok sampai rame orang seperti itu? Maknanya apa sih? Nah, anak-anak, kalau di dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai 6 ini dikatakan kelahiran Raja Damai. Diceritakan anak-anak pasti sudah setiap tahun mendengar tentang cerita kelahiran Tuhan Yesus. Lahir di kandang domba, orang Majus datang memberikan mur, kemenyan dan lain sebagainya. Banyak orang datang memberikan persembahan yang luar biasa. Sebetulnya makna Natal adalah apa? Awal di mana Tuhan akan menebus dosa kita. Tuhan Yesus hadir di dalam dunia ini. Tuhan Yesus lahir di dalam dunia ini mempunyai misi dan visi menyelamatkan umat manusia. Adakah kita yang tidak berdosa? Semua pasti berdosa, termasuk Miss Susi. Tiap hari kadang melakukan sesuatu kesalahan-kesalahan yang membuat berdosa. Nah, di situ kita nggak bisa sebagai manusia itu mengampuni dosa kita sendiri, berusaha dengan hal yang baik, yang suci, yang kudus, terus kita bisa diampuni dosa kita di hadapan Allah, nggak bisa nak. Lewat kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini, itu misi dan visi pertama kali Allah untuk menyelamatkan kehidupan kita. Kalau orang-orang Majus datang membawa mur dan kemenyan, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus di hari Natal ini bawa apa sih? Tuhan tak kasih kado kecil ya Tuhan ya. Kado apa? Mainanku yang aku suka. Berikan kepada Tuhan. Bukan itu sebetulnya. Atau aku senang banget nih bonekaku tak berikan kepadamu Tuhan. Bukan itu juga. Kado terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita apa sih? Kalau kita tahu cerita di dalam firman Tuhan di Perjanjian Baru, dari Tuhan Yesus lahir sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu kado terbaiknya buat kita apa? Kematian Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kita. Dari kelahirannya sampai kematiannya. Kado yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan Yesus apa sih? Kado terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus adalah hidup kita. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ini hidupku Tuhan. Aku mau serahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi kado yang terbaik dalam hidupku untuk Tuhan Yesus. Aku orang yang tadi pujian berkata, kecil lemah, tapi aku ini milikmu Tuhan.
berikan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Jadi kado yang terbaik di hari Natal ini untuk Tuhan Yesus. Anak-anak, kalau orang memberikan kado-kado, mungkin anak-anak biasa ada di keluarga anak-anak memberikan kado kepada papa mamanya, pada ibu bapaknya di hari Natal, tukar-tukaran kado. Nah, sebetulnya yang kado yang terbaik buat Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah memberikan kado yang terbaik buat hidup kita dengan kelahirannya sampai Tuhan Yesus nanti mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Kado yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus yaitu hidup kita. Anak-anak, mungkin anak-anak ada yang belum pernah memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini Miss Susi ajak anak-anak untuk anak-anak memberikan hidup anak-anak. Ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan ini aku, sebutkan nama anak-anak. Tuhan ini aku Tuhan. Aku mau memberikan hidupku untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Sebagai Allahku, sebagai kado ulang tahunmu, kelahiranmu dalam kehidupanku. Ayo kita sama-sama katakan itu. Dan firman Tuhan di sini dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia Tuhan Allah yang kekal, memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Setiap kita akan diampuni segala dosa kita kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dengan kelahirannya, berikan kado yang terbaik. Apa itu tadi yang Miss Susi katakan? Ngomong sama Tuhan, ini hidupku Tuhan. Aku mau jadi kado yang terbaik buat Engkau Tuhan. Mau anak-anak? Ayo kita masuk di dalam doa. Sebelum itu, anak-anak, ada ayat firman Tuhan yang kemarin ayat Alkitab ya, di dalam Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Sekali lagi ya, Yesaya 9 ayat 5a. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Nana, ayo Miss Susi aja anak-anak yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup anak-anak di hari Natal ini. Ayo kita berikan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Miss Susi akan ajak anak-anak berdoa. Bisa datang kepada Tuhan Yesus di hari Natal ini bawa apa sih? Tuhan tak kasih kado kecil ya Tuhan ya. Kado apa? Mainanku yang aku suka berikan kepada Tuhan. Bukan itu sebetulnya. Atau aku senang banget nih bonekaku tak berikan kepadamu Tuhan. Bukan itu juga. Kado terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita apa sih? Kalau kita tahu cerita di dalam firman Tuhan di perjanjian baru, dari Tuhan Yesus lahir sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu kado terbaiknya buat kita apa? Kematian Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kita. Dari kelahirannya sampai kematiannya. Kado yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan Yesus apa sih? Kado terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus adalah hidup kita. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ini hidupku Tuhan. Aku mau serahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi kado yang terbaik dalam hidupku untuk Tuhan Yesus. Aku orang yang tadi pujian berkata, kecil lemah, tapi aku ini milikmu Tuhan. Berikan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Jadi kado yang terbaik di hari Natal ini untuk Tuhan Yesus. Anak-anak, kalau orang memberikan kado-kado, mungkin anak-anak biasa ada di keluarga anak-anak memberikan kado kepada papa mamanya, pada ibu bapaknya di hari Natal, tukar-tukaran kado. Nah, sebetulnya yang kado yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan kado yang terbaik buat hidup kita. Dengan kelahirannya sampai Tuhan Yesus nanti mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Kado yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus yaitu hidup kita. Anak-anak, mungkin anak-anak ada yang belum pernah memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini Miss Susi ajak anak-anak untuk anak-anak memberikan hidup anak-anak. Ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan ini aku, sebutkan nama anak-anak. Tuhan ini aku Tuhan. Aku mau memberikan hidupku untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Sebagai Allahku, sebagai kado ulang tahunmu, kelahiranmu dalam kehidupanku. Ayo kita sama-sama katakan itu. Dan firman Tuhan di sini dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia Tuhan Allah yang kekal, memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Setiap kita akan diampuni segala dosa kita kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dengan kelahirannya, berikan kado yang terbaik. Apa itu tadi yang Missy katakan? Ngomong sama Tuhan, ini hidupku Tuhan. Kita berdoa sebelum memasuki firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Biar pujian, penyembahan kami kepadamu Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Memberkati setiap anak-anak hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik yang daripada-Mu. Mengucap syukur buat kebaikan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan tanah hati kami yang baik. Amin, amin, amin.